Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tubuh dan roh manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam beberapa peristiwa ada 3 murid Yesus yang selalu diikutkan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus membawa mereka. Tetapi sebenarnya Yesus tidak membutuhkan pengawal untuk menjaga Yesus atau agar Yesus aman dalam berdoa. Tetapi ketiga orang ini selalu dipilih Yesus agar nantinya mereka menjadi saksi atas apa yang terjadi kepada Yesus atau memberitakan kebenaran kepada orang percaya, termasuk apa yang kita imani saat ini. Namun masalah yang terjadi kepada mereka ketika berdoa bukanlah masalah yang sangat besar. Bukan pencobaan yang besar membuat mereka gagal mengikuti Yesus, tapi justru hal-hal yang sepele, yaitu rasa ngantuk. Dan ini manusiawi. Tetapi rasa ngantuk yang manusiawi inilah yang membuat roh mereka, kesetiaan mereka, keikutsertaan mereka gagal. Artinya, ini gambaran kepada manusia bahwa memang roh itu, kita mau berkata, aku mau mengikut Engkau Tuhan, tapi tantangan duniawi, tantangan kedaginganlah yang membuat iman kita itu bisa gagal. Petrus berkata, aku mau setia kepada Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, tapi sebenarnya dagingnya lemah ataupun mengalahkan kesetiaannya dan dia menyangkal Yesus. Yudas Iskariot juga demikian, dia mau menjadi murid Yesus, tapi keikutsertaannya gagal karena kecintaannya terhadap uang. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, ketika firman ini disampaikan, ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh manusia. Kita bisa berkata percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Tapi semua itu bisa digagalkan oleh keinginan daging yang melekat dalam diri manusia. Selama kita hidup, selama itu juga keinginan itu akan ada, akan terjadi dan tidak akan pernah hilang. Dan itu sudah sifat kedagingan itu. Tetapi jika roh kita kuat, roh kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kedagingan itu. Sehingga kita tidak akan berkata, itulah aku dipengaruhi si jahat, itulah aku tidak tahu mengapa iblis bisa menguasai aku. Iblis memang pekerjaannya sudah seperti itu. Sehingga ketika kita jatuh, kita tidak menyalahkan iblis, tapi kita menyadari bahwa memang saat itu roh kita lemah, roh kita bisa dirasuki, tubuh kita bisa dikuasai. Bapak Ibu saudara terkasih, ini juga menjadi menyadarkan kita, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan setiap orang beriman. Kita akan berjalan, berjuang, bertumbuh bersama iman kita, agar kiranya kita semakin dewasa, semakin menghidupi firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita juga ada tantangan, ada godaan yang membuat iman itu jatuh. Jadi wajar ada orang yang awalnya beriman, tapi karena tawaran duniawi dia meninggalkan Tuhannya. Tapi yang seperti itu. Tapi yang kedua juga yang harus kita sadari, tubuh kita juga akan melemah, akan menua, mungkin karena usia atau karena penyakit. Tapi jangan pernah tubuh yang menua itu membuat iman kita juga menua. Biarlah tetap iman kita berkobar, iman kita tetap bertumbuh semakin dewasa, sampai pada akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itulah kedua hal ini memang ada dalam diri kita. Roh yang penurut, yang semakin bertumbuh, dan tubuh yang lemah. Tapi biarkanlah roh kita tetap bertumbuh, tubuh kita tidak pernah bisa mengalahkan iman kita.
Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Mari biarkan roh kita yang mengalahkan tubuh kita, roh kita yang mengalahkan sifat duniawi kita, karena kita berharga bagi Tuhan, karena kita anak Tuhan yang sudah ditebus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyadarkan kami tentang roh dan tubuh kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami tetap merindukan firman-Mu, bertumbuh, agar kiranya kami juga bisa mengalahkan sifat-sifat duniawi kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.